Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Diah. Bagaimana kabar Pak Ajat hari ini? Alhamdulillah saya baik, Bu. Sebaliknya Ibu gimana? Alhamdulillah, saya juga baik, Pak. Tadi Pak Ajat WA saya mengajak ngobrol ya. Iya nih, Bu Diah. Saya butuh teman untuk bercerita, Bu. Silakan Pak. Kebetulan hari ini saya tidak ada jadwal mengajar ya, Pak. Iya, iya, Kebetulan iya. sudah pulang. Apa yang mau Pak Ajat bicarakan? Jadi begini, Bu Diah. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan ya dengan Iya, Ibu tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas itu ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran, khususnya pada matematika, yaitu perkalian. Kebetulan kan Bu Dia sebagai guru matematika ya, iya Pak saya kok Ajat. merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali Bu dalam memahami materi perkalian. Padahal kan materi perkalian itu di kelas 2 ini menjadi dasar matematika di kelas berikutnya Bu. Oh, jadi Pak Ajat saat ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian kepada murid di kelas 2 gitu Pak Ajat maksudnya? Iya Bu, rasanya kok saya kesulitan sekali ya mengajarkan perkalian ini. Hmm. Pak Ajat ingin mendapatkan apa dari diskusi untuk percakapan kali ini Pak? Ya, untuk harapan saya sih dengan diskusi bersama Ibu, saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian itu. Oke. Berarti apa yang bisa dilakukan oleh Pak Ajat supaya murid-murid Pak Ajat itu bisa memahami materi operasi perkalian Pak? Ya begini Bu Dia, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian, saya mengajar kemarin ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, eh, saya mencoba menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang perkalian. Tetapi mereka menjawab sudah paham. Ketika saya mengkoreksi nilainya jelek-jelek, Bu. Padahal saya Hmm. juga sudah banyak memberikan contoh tentang cara mengerjakan perkalian, tapi anak-anak sepertinya belum pada maksimal gitu ya dalam pemahamannya. Oh begitu ya Pak. Baik Pak Ajat, menurut Pak Ajat nih, anak-anak memahami perkalian itu yang seperti apa sih Pak? Menurut saya sih eh, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkannya setiap angkanya itu, kemudian mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahap-tahapannya gitu ya, dalam mengerjakan soal perkalian tersebut. Oh, jadi anak-anak harus paham tahapan-tahapan untuk mengerjakan Ya, operasi perkalian ya, dari mengubahnya dari tadinya operasi perkalian menjadi penjumlahan berulang gitu iya maksudnya betul Pak? Bu. Hmm. Menjumlahkannya dengan benar, hasil akhirnya benar begitu ya idealnya? Ya begitu idealnya Bu, begitu. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang paham, eee, kita bilang, poin levelnya kan 10 ya kalau misalkan Iya, anak-anak iya itu betul. Heeh. paham gitu. Kalau yang belum paham sama sekali di level 1. Ini menurut Pak Ya. Ajat nih, anak-anak di kelas Pak Ajat khususnya di kelas 2 berada di level berapa sih, Pak? Kalau saya amati beragam sekali Bu. Murid-murid saya di kelas 2 ini memahami perkaliannya. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level 5 menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. Tapi hasil penjumlahannya salah. Kalau di rata-rata menurut saya di poin 5 ada ya kalau menurut saya rata-rata di poin 5 itu idealnya, Bu.
Oke, menurut Pak Ajat nih, murid-murid Pak Ajat itu berada di level 5 untuk memahami tentang materi operasi perkalian ini. Nah, apakah ada kemungkinan nih murid-murid berada di level 10 nih Pak Ajat? Bisa saja, Bu. Jadi dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar berarti murid-murid paham. Mereka bisa kok berada di level 10. Bisa. Ya. Bagus ya. Menurut Pak Ajat nih, apa yang bisa Pak Ajat lakukan untuk membantu murid-murid Pak Ajat berada di level 10 itu dalam memahami materi operasi perkalian nih Pak? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan, Bu. Eh, Barangkali Budiah bisa memberikan apa ya istilahnya hal-hal baru yang bisa membuat ke murid itu saya lebih memahami lagi tentang materi perkalian ini. Saya ada beberapa ide sih, Budiah. Ide Jadi apa begini, Bapak? Budiah. Iya. Jadi begini, Budiah. Saat saya mengajar kemarin itu hanya menggunakan metode ceramah ya. Kemudian menulis contoh mengerjakan perkalian. Lalu murid-murid saya diberi soal untuk dikerjakan. Tapi setelah saya renungkan usia murid-murid saya di kelas 2 itu kan eh, bisa mudah memahami sesuatu dengan jika menggunakan media konkret atau nyata. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif dan menyenangkan. Dalam menjelaskannya mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran kartun yang menjelaskan tentang perkalian itu. Kemudian saya juga akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulangnya. Saya mungkin akan menggunakan stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu murid-murid memainkan game begitu, Bu. Wah, bagus sekali ya Pak Jat. Game apa yang akan dilakukan oleh Pak Jat? Eh, Akan dimainkannya. Apa itu ya? Game habiskan tentakel, tentel tentakel ya, Bu ya. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting. Kemudian saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid atau anak-anak itu akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu, kemudian mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret seperti tadi ya yang saya sebutkan tadi ada stik es krim, ada kelereng, ada batu, atau bisa juga menggunakan biji kacang. Jika sudah selesai mengerjakan maka dibawa ke ke saya atau ke guru dan jika jawaban benar murid bisa ngambil lagi soal di tentakel gurita itu. Mungkin itu Bu rencana saya. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Pak Ajat itu? Untuk ukuran keberhasilan sih dari rencana saya ini murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar, Bu. Baik Pak Ajat. Menurut Pak Ajat nih, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pak Ajat yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran itu? Mungkin kendalanya saya perlu waktu, Bu, untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran itu dan membutuhkan area atau tempat yang lebih luas lagi, Bu, supaya murid lebih leluasa dalam bermain game habiskan tentakelku itu, Bu. Iya iya. Menurut Pak Ajat nih, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan dan apa solusi untuk apa solusi dari kendala tersebut, Pak? Iya, ya. Karena pelajaran matematika ini masih 3 hari lagi, jadi saya bisa mulai menyiapkan media-medianya mulai dari sekarang, Bu. Jadi saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, lalu menyiapkan media dan gamenya. Saya rasa cukuplah waktunya untuk mempersiapkannya. Dan untuk tempat yang luas, rencananya saya
akan men-setting kelas. Misalkan meja dan kursi dipinggirkan dulu, ke biar biar ruang, di tengah kelas itu lebih luas gitu, Bu. Untuk, murid-murid leluasa mengerjakan game, tentakelku itu dengan menghitung, benda nyata yang disediakan oleh saya gitu. Iya, bagus bagus sih, Pak. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Ajat untuk mempersiapkan pembelajaran itu, Pak? Rencana saya itu akan berdiskusi, dengan rekan saya, ada Pak Ahirin, ada Pak Rohadi, yang apa ya, ya sama-sama, guru kelas juga gitu untuk rencana aksi saya ini dalam pembelajaran supaya apa ya, kami bisa itu saling melengkapi, saling sharing, biar, bisa menerapkan juga di kelasnya gitu. Jadi kami saling apa ya, berkolaborasi lah begitu. Ya, bagus sekali ya, Pak. Eee, Kira-kira nih, kapan nih Pak Ajat mau menerapkannya di kelas? Eee, Nanti hari Kamis, Bu, rencana hari Kamis, saya akan melaksanakan hal tersebut. Baiklah Pak Ajat, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Pak Ajat Ya, dapatkan siap. nih dalam sesi pembelajaran atau perbincangan atau diskusi kita pada pertemuan kali ini, Pak? Oh iya, Bu. Eee, Tadi kan pada awalnya saya bingung, Bu, ya, tentang masalah murid-murid, saya, khususnya yang tidak paham tentang, perkalian. Tapi, di akhir ini saya jadi lebih tahu gitu ya, lebih tahu, apa yang perlu saya lakukan dan apa yang perlu saya siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas, kemudian, supaya, anak-anak itu paham dalam menggunakan, media konkret dan pembelajaran yang interaktif juga tak lupa menyenangkan gitu ya. Jadi saya akan berkolaborasi dengan, Pak Ahirin, kalau bisa Pak Rohadi atau teman yang lain lah, agar saya lebih bersemangat lagi gitu, Bu, dia. Wah, keren sekali ya Pak Ajat. Kalau gitu kita ketemu lagi, di pertemuan minggu depan ya Pak Ajat. Saya Boleh, pengen Bu, dengar boleh. tentang Ya ya, boleh 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 boleh, Bu, ya ya, siap, keseruan boleh boleh. belajar operasi perkalian yang diterapkan di sekolah Pak Ajat. Iya iya iya, Bu. Eee, Eee, Terima kasih ya Pak Ajat ya. Sampai ketemu pada pertemuan minggu depan dengan cerita yang seru lagi ya iya siap, Bu, dan ya ya, pelajaran Bu. Terima kasih juga, Bu, sama-sama terima kasih ya. Terima kasih ya, yang, sama-sama sehingga Bapak. saya sudah bisa berdiskusi dengan Ibu gitu, Bu. Semoga diskusi kali ini bermanfaat ya Pak. Amin. Amin amin amin, Ibu, amin 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 amin. Ya Pak, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Pak Ajat. Bagaimana kabar Bu Dia hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Tapi ada hal yang sedang saya pikirkan nih Pak. Wah, ada apa ini, Bu? Jadi gini Pak, di awal semester tahun ajaran baru ini ya ada evaluasi semester, lalu saya tertarik untuk membahas tentang keterlambatan siswa yang sering terlambat di kelas saya Pak. Apakah Bapak ada waktu untuk berbicara sekarang? Oh begitu. Silakan Bu. Kebetulan sekarang saya lagi jam kosong itu Bu. Tidak ada jadwal jam mengajar hari ini. Kebetulan kelas saya juga sedang ada guru PAI gitu. Mungkin apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin menemukan cara Pak untuk membantu mereka supaya datang ke sekolah untuk lebih tepat waktu lagi Pak, tidak terlambat lagi. Oh, begitu ya, baik Bu. Kemudian apa yang Ibu harapkan? Apakah boleh tahu apa yang Ibu rasakan selama ini? Jadi menurut saya seperti ini Pak, murid tersebut ketika dia terlambat,
otomatis kan melewatkan kegiatan di awal pembelajaran ya, Pak. Iya, Kemudian iya, dia iya. menganggap juga konsentrasi dan fokus teman-temannya yang lainnya, baik di lingkungan sekolah ataupun di kelas, merasa terganggu gitu, Pak. Jadi kurang disiplin juga, Pak. Atau juga tidak mentaati tata tertib sekolah, Pak. Padahal kan sudah ada di tata tertibnya, bahwa Oh, jangan seperti sampai terlambat. itu ya? Iya, iya. Oh, seperti itu ya, Bu, ya? Menurut Ibu, apa fokus pertama yang, menyebabkan hal itu bisa terjadi, Bu? Saya sudah berbicara langsung, Pak, kepada beberapa murid tersebut yang terlambat. Ada banyak faktor Iya. katanya yang menjadi penyebab kenapa murid tersebut bisa terlambat datang ke sekolahnya. Mmm, Seperti karena macet di jalan, iya, terlambat iya, iya. bangun, karena malamnya itu, anak sekarang ya, Pak, banyak yang main Mhm, mhm. gadget, terus pakai Iya, game online sampai larut malam sehingga lupa waktu istirahat. Dan ada juga ya, yang jarak sekolah kan, apa namanya, jarak sekolah jarak rumah ke sekolah itu agak jauh teh, Pak. Ada yang dari oh, iya, Pendampar, iya, iya, betul ya, iya, dari iya, betul. Lumajang, itu beda Mmm, kabupaten kan, itu kan beda apa, itu kan Jawa kita Jawa Barat tuh Jawa Tengah ya, Pak, beda ya perbatasan ya. perbatasan, iya, Pak. Eee, Selanjutnya ada keterbatasan kendaraan umum yang membuat murid menjadi kesulitan untuk sampai tepat waktu. Di sini kan tidak ada angkot ya, Pak, Iya, gitu. iya, iya, iya. Iya, Bu, saya juga tahu beberapa hal yang menyebabkan murid Ibu itu menjadi terlambat untuk datang ke sekolah. Kemudian apa kira-kira kondisi yang ideal menurut Ibu Diah yang, diharapkan begitu? Saya menginginkan ya dalam kegiatan pengajaran dapat dimulai tepat waktu, Pak, lebih disiplin lagi. Padahal kan Iya, pada awal semester ya, saya dan anak-anak sudah mhm, membuat keyakinan kelas, Pak, di mana salah iya, satu iya, isinya kita harus hadir tepat waktu, harus lebih disiplin lagi, tidak ada yang terlambat, Pak. Saya juga menginginkan pembelajaran yang mampu mendorong, kreativitas anak secara keseluruhan, Pak. Membuat siswa lebih aktif lagi, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan bertanggung jawab ya, Pak, gitu. Sehingga kondisi kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan dan dapat, tercapainya tujuan tujuan pembelajaran agar terciptalah budaya yang positif itu, Pak, baik di lingkungan kelas maupun mhm, di lingkungan mhm. sekolah. Itu yang saya harapkan, Pak. Bagus sekali itu, Bu, harapan Ibu, terus, kira-kira seperti apa langkah-langkah yang, Ibu akan lakukan? Untuk saat ini saya masih dalam tahap berkomunikasi, berbicara langsung dengan beberapa siswa yang terlambat, Pak. Oh, iya, iya, iya. Itulah langkah yang baik, Bu, bagus itu. Nah, sekarang langkah selanjutnya, Ibu mau seperti apa itu, Bu? Eee, langkah saya apa, Langkah yang saya lakukan jika ada murid yang sering terlambat datang ke sekolah ya, Pak, saya Mhm, akan berkomunikasi dan berdiskusi dengan orang tua siswa tersebut iya, ya, siswa khususnya yang terlambat, yang, jarak rumah yang jauh dan mhm, terbatasnya kendaraan umum tidak akan menjadi kendala yang besar jika siswa tersebut ada niat untuk ingin ke sekolah tepat waktu, Pak. Di sini mhm, murid mhm, dilatih mhm. untuk lebih bisa disiplin waktu lagi, Iya, begitu. disiplin ya, 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 ya. Selanjutnya saya akan lebih menegakkan disiplin sekolah, Pak. Saya akan bekerja sama Betul, dengan guru piket gitu supaya lebih tegas dalam menegakkan kedisiplinan untuk murid. Kan, di sini ada guru piketnya, Pak. Dengan iya cara betul, mendata iya, guru piket itu kan, dengan cara mendata murid yang terlambat, selanjutnya memproses mhm, keterlambatan tersebut dan mengambil tindakan yang tepat. Dalam hal ini, saya dan warga sekolah harus bertindak tegas agar murid sadar akan apa yang diperbuatnya, begitu, Pak. mhm. Selanjutnya, saya akan menumbuhkan kesadaran diri pada siswa, Pak. Bagus Hukuman tuh, dan iya, iya, iya iya. betul, mhm. Hukuman dan pemberian sanksi baiknya kan diberikan kepada siswa yang telah yang sering terlambat ya, Pak.
Iya betul, Apabila heeh heeh. murid terlambat, untuk pertama kali saya bisa memberikan teguran, pengarahan yang dapat membuat murid tersebut sadar tentang betapa pentingnya mematuhi tata tertib sekolah. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya memahami tata tertib pada murid akan lebih efektif daripada memberikan hukuman dan sanksi Wih, yang mantap tidak ya, Bu, ada, ya. yang Hmm. tidak tepat pada mereka. Yang mana pemberian sanksi belum tentu kan Pak dapat membuat murid menjadi Iya jerat dan iya, tidak mengulangi betul. perilaku tersebut ya Pak. Iya betul ya. Selanjutnya saya akan memberi apresiasi Pak untuk murid yang mematuhi tata Iya. tertib sekolah. Selanjutnya saya akan mengadakan workshop Kak kepada seluruh Wih, siswa di workshop, iya kelas betul. tersebut dan juga akan mengadakan sesi bimbingan khusus untuk siswa yang sering terlambat agar mengetahui cara mengatur waktu yang lebih efektif, juga melibatkan siswa-siswa di dalamnya, dan saya akan mengingatkan kembali nih Pak tentang keyakinan kelas yang sudah dibentuk pada awal-awal semester ini. Gitu Pak. Wah, bagus sekali itu Ibu, idenya bagus bagus bagus, luar biasa, sudah lengkap, komplit sekali. Ibu akan menggunakan workshop atau tes bimbingan tersebut sangat penting sekali ya, Bu, ya. Iya, Eee, Kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal itu, Bu? inginnya sih secepatnya Pak. Rencana saya akan mulai minggu depan Pak. Baiklah, minggu depan sepertinya perencana waktu yang sangat tepat ya, Bu, untuk melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana nih terkait dengan pemantauannya atau evaluasinya, Bu? Untuk pemantauannya, untuk pemantauan sendiri dan evaluasi, saya memberikan rentang waktu Pak selama 1 bulan untuk bisa melihat Gitu. perkembangan mereka dalam waktu 1 bulan tersebut Pak. Iya. Kemudian dievaluasi dan juga membuat penyesuaian jika diperlukan Pak, seperti itu. Baik. Baik, Bu, eee, saya sangat, mengapresiasi terhadap ide-ide yang disampaikan Ibu, yang tadi telah disampaikan secara luas dan terperinci, dalam mengatasi permasalahan, yang Ibu Diah rasakan. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu Diah tadi itu bisa berjalan dengan lancar atau baik begitu, Bu? Yang pertama Pak, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Pak, tentang Iya rencana iya. yang terkait workshop ini. Kemudian saya akan bekerja sama dengan berbagai pihak, yaitu berkolaborasi dengan guru BK, kemudian wali kelas, kemudian wali murid, dan guru piket. Dan selanjutnya akan lebih, apa namanya ya, lebih supaya anak-anak lebih ketat lagi teh Pak untuk Mhm mematuhi mhm tata mhm. tertib Iya, yang ada di betul sekolah, betul. seperti itu Pak. Mhm. Baik, Bu, itu, semoga rencana yang Ibu, eee, sudah disusun itu, dan komitmen Ibu dapat berjalan dengan lancar, Bu. Amin amin Pak, terima kasih banyak Ya ya Pak, setelah pertemuan diskusi kali ini Pak, setelah berbagi sharing, saya menjadi lebih lega dan mengetahui ya ya. langkah-langkah yang efektif Pak untuk ke depannya, untuk bisa saya menangani keterlambatan murid agar terciptanya budaya yang positif ya Pak, baik di lingkungan sekolah ataupun Mhm. di lingkungan kelas, begitu Pak. Iya, Bu, sama-sama ya, semangat ya, semangat. Siap Bapak, terima kasih ya Pak. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ajat. Ya.